Baiklah Ustadz, Alhamdulillah, tafadol maskura Ustadz, bismillah kita buka siang hari ini Ustadz. Tafadol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Tema kita pada siang hari ini apa, Bang? Tentang apa sih? Temanya siang hari ini, muliakan tetanggamu, Ustaz. Oh. Masya Allah, Ustaz. Ya, muliakan tetanggamu. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa sih tetangga itu? Siapa yang menjadi tetangga kita? Para ulama berbeda pendapat ya tentang siapa sebagian ulama berpendapat bahwa tetangga itu batasannya 40 rumah. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Kalau ke atas, ke bawah nggak ada kayaknya. Nggak ada, Ustaz. Yaranu arba'una daran min kulli janib, kama nassa alaihi Syafi'i. Yang namanya tetangga itu adalah 40 rumah dari semua arah. Itu yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan ini tunjukkan oleh sebuah hadis, Hakul jiwar arba'una daran hakada wa hakada wa hakada wa asyara qudaman wa khalfan wa yaminan wa shimalan. Hak tetangga itu 40 rumah. Begini, 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 begini. Yang maksudnya depan, belakang, kanan, kiri. Namun hadisnya mursal sehingga di sini dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Sebagian ulama mengatakan tetangga itu tidak ada batasannya. Namun dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Ya. Selama itu disebut tetangga, maka masuk padanya sebagai tetangga. Dan ini pendapat Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf, jilid 11 halaman 256. Kata Al-Mardawi, wa huwa shawab. Itulah yang benar. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-jar huwal mulasik laka fi baitika wal qaribu min dzalika wa qad waradat ba'dul athar bima yadullu ala anna al-jar arba'una daran kulli janib. Wa la syakka anna al-mulasik lil bait jar wa amma ma wara'a dzalik فإن صحت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحق ما جاءت به وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف فما عده الناس جوارا فهو جوار. Tidak ragu lagi kata beliau, rumah yang nempel ke rumah kita, yang dekat ya ke rumah kita itu adalah tetangga. Tetangga ya, Ustaz. Adapun yang di belakangnya lagi, ya, kalau itu memang dekat, apakah disebut tetangga apa tidak, ikhtilaf. Namun kata beliau, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Kalau menurut masyarakat setempat di situ itu dianggap tetangga, ya itu dianggap tetangga. Kalau tidak, ya tidak. Karena hadis yang menyebutkan 40 rumah itu dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah hadis dhaifah di jilid 1 halaman 446. Nah, ini jadi tetangga itu disebut tetangga nggak ada batasannya. Batasannya ya dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat kita. Cuma masalahnya di masyarakat kita juga
Ya, batasannya apa? Kurang jelas. Yang jelas, ya. Selama itu disebut tetangga, maka tetangga. Ya. Oke, sekarang setelah kita mengetahui siapa tetangga, pembahasan kita selanjutnya adalah itu tentang pentingnya menghormati tetangga. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang pentingnya menghormati tetangga. Dalil yang pertama surat An-Nisa ayat 36. Ya, surat An-Nisa ayat 36. Ayat 36. Ya. Ketemu nggak, Bang? Anisa ayat 36, Ustaz. Ketemu, Ustaz. Ya. Ada nggak mushaf situ? Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Coba bacain artinya. Aduh, ambil kacamata dulu nih, Ustaz. Ustaz baca dulu, Ustaz. Ya. Ya udahlah, anak yang baca. Nanti Ustaz, setelah ini anak baca, Ustaz. Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, wabidil qurba, wal yatama, wal masakini, wal jari dzil qurba, wal jaril junubi. Dan hendaklah kamu berbakti kepada orang tuamu, dan berbuat baik kepada karib kerabatmu. Demikian pula anak yatim, orang-orang miskin, dan tetangga yang merupakan karib kerabatmu, dan tetangga jauh artinya yang bukan karib kerabatmu. Lihat ya, Allah menyuruh kita untuk berbuat baik sama tetangga. Ya, dan Allah di sini membagi tetangga itu ada dua. Tetangga yang merupakan karib kerabat kita, ada lagi tetangga yang bukan karib kerabat kita. Ada lagi tetangga yang muslim, dan ada lagi tetangga yang non-muslim. Sehingga para ulama membagi tetangga itu jadi 3. Tetangga yang pertama, tetangga muslim dan karib kerabat kita. Ya, tetangga muslim dan kerabat kita, entah itu kakak atau paman atau adik, ya. Maka mereka punya 3 hak. Apa saja? Yang pertama, hak tetangga. Yang kedua, hak kerabat. Yang ketiga, hak sesama muslim. Jadi kalau yang pertama nih apa, Bang? Jadi hak tetangga, tetangga muslim dan kerabat. Berarti dia punya berapa hak? 3. 3. Ya. Yang pertama apa tadi? Kerabat. Hak tetangga. Muslim. Ya, hak kekerabatan, hak sesama muslim. 3 tuh. Yang kedua, ya, hak tetangga muslim tapi bukan kerabat. Ya, ini ada dua hak aja. Yang pertama hak ketetanggaan, yang kedua hak sesama muslim. Ya. Bang, antum pakai kacamata tuh kayak tambah tua, Bang. Ya, Ustaz, biar bisa kebaca nih, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Mau sudah tua kayaknya nih, Ustaz. Kemudian ada hak yang non-muslim. Ya, hak tetangga yang bukan muslim. Maka kata para ulama, dia punya 1 hak saja. Apa itu hak ketetanggaan? Ya. Nah ini, apa hak ketetanggaan nanti kita akan sebutkan. Kemudian dalil yang kedua, hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Senantiasa Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira
tetangga akan mewarisi tetangganya. Lihat ibu-ibu ya. Dan pemirsa sekalian, bayangkan Rasulullah mengatakan Jibril terus aja berwasiat kepadaku untuk berbuat baik sama tetangga. Ya. Berarti hak tetangga itu agung banget gitu. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman." Sampai 3 kali Rasulullah bilang. Siapa? Kata Rasulullah, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Itu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Ini orang nggak beriman, kata Rasulullah. Maksudnya nggak beriman bukan kafir ya. Tapi maksudnya imannya kurang. Imannya nggak sempurna. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa menyakiti tetangga itu dosa besar. Masya Allah, Ya. astagfirullah. Hadis yang ketiga ya. Yang keempat, Ustaz. Dalil yang keempat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku punya tetangga wanita. Dia rajin sholat malam, rajin puasa sunnah ya, Iya, Ustaz. rajin sedekah, sampai sedekahnya banyak sekali ya Rasulullah. Namun, hai Rasulullah, lisanuha yu'dhi jiranaha. Namun sayang hai Rasulullah, lisannya itu suka menyakiti tetangga." Astagfirullahaladzim. Ya, apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, ia termasuk penduduk neraka. Bayangin ya. Padahal nih cewek, nih perempuan, rajin sholat malam, rajin sedekah, rajin puasa sunnah. Tapi gara-gara lisannya nih, ya suka nyakitin tetangga, Rasulullah mengatakan apa? Dia penduduk neraka. Lalu dikatakan lagi, ya Rasulullah, ada lagi seorang wanita yang dia ya nggak pernah sholat malam, nggak pernah puasa sunnah, sedekahnya juga sedikit. Tapi ya Rasulullah, dia tidak pernah menyakiti siapapun. Apa kata Rasulullah? Ya min ahlil jannah. Dia wanita penduduk surga. Ya. Oh, Bu, ibu-ibu ya. Jadi jangan main-main nih sama yang namanya lisan nih ya. Kalau suka nyakitin tetangga nih bahaya. Walaupun ibu jilbabnya jilbab ngelebur-ngelebur. Iya. Ibu rajin sedekahnya, tapi kalau lisannya ibu nih ya suka nyakitin tetangga, kata Rasulullah apa? Dia penduduk neraka. Iya. Jadi tapi bukan berarti yang nggak pakai jilbab terus nggak pernah nyakit tetangga ya sama hukumnya, enggak lah. Iya. Karena nggak pakai jilbab, nggak nutup aurat juga terancam masuk neraka. Iya. Nah, ibu-ibu, lihat ancaman dari Rasulullah SAW berat ya kalau kita ganggu tetangga tuh. Berarti tetangga dalam Islam itu memang betul-betul punya apa? Punya harga yang mahal. Hadis yang kelima atau dalil yang kelima. Rasulullah SAW sabda, "La'an yazni ar-rajul." Seseorang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga. Lihat ya. Jadi kalau berzina dengan 10 wanita dosanya besar, ya satu cewek aja gede gitu kan. Ternyata berzina dengan istri tetangga itu bisa mengalahkan dosanya itu bisa mengalahkan berzina dengan 10 wanita. Iya. Berat, berarti dosanya berkali-kali lipat besarnya. Hati-hati.
Maka dari itu, ibu-ibu sekalian ya, masalah tetangga ini benar-benar kita jaga deh. Jangan sampai tetangga kita keganggu, ya. Jangan sampai tetangga kita merasa terganggu gara-gara kita gitu. Sebentar, ini mau mati ini. Baik, sekarang kita akan membahas tentang adab-adab bertetangga. Apa adab-adab yang harus kita pelihara ya dalam bertetangga? Adab yang pertama, berusahalah kalau kita sebelum kita bertetangga, usahakan cari rumah yang tetangganya soleh. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adah. Di sini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Ada 4 perkara yang merupakan kebahagiaan seseorang. Ada 4 perkara yang merupakan kebahagiaan seseorang. Apa itu? Al-mar'atus salihah, istri yang solehat. Wal maskanur wal wasi, rumah yang luas. Wal jarus salih, tetangga yang soleh. Wal markabul hani, dan mobil yang nyaman. Wa arba'un minasyaqa, dan 4 perkara yang merupakan penderitaan. Al-mar'atus su, istri yang enggak soleh, istri yang buruk, ya, buruk akhlaknya. Wal jarusu, tetangga yang buruk. Wal markabus su, kendaraan yang buruk, mogok mulu. Wal maskanu dhayyik, dan rumah yang sempit. Udah rumahnya sempit, motornya mogok mulu, tetangganya buruk, istrinya juga buruk. Aduh, ya, sengsara dunia akhirat. Tapi kalau istrinya solehat, Masya Allah, kendaraannya nyaman, kata Rasulullah, rumahnya luas, tetangganya soleh, weh, Masya Allah. Itu kebahagiaan dunia akhirat itu. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Jadi penting nih, ya, kita nyari tetangga yang soleh itu penting. Nah, Ustadz, saya sekarang punya tetangga nggak soleh, Ustadz, gimana nih? Nah, kita pikirin gimana caranya supaya tetangga kita soleh. Ya, kita dakwahin dong. Kita ajak, ya, suruh Bang Didat tuh dakwahin kan jenggotnya, weh, ya, kibar-kibar. Ini emang nggak ada jenggotnya. Nah, adab yang kedua, an yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Menyukai untuk tetangga kita apa yang kita sukai untuk diri kita dari kebaikan. Ya. Dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Ya. Demi zat yang diriku berada di tangannya, seorang hamba tidak beriman sampai ia menyukai untuk tetangganya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Tuh. Apa yang ibu suka untuk diri ibu, sukailah untuk tetangga ibu. Ibu suka enggak kalau ibu dikasih kenikmatan? Suka enggak, Bu? Suka. Maka kalau kita melihat tetangga kita dikasih kenikmatan, juga kita harus suka. Jangan sampai ngelihat tetangga dikasih kenikmatan panas. Tetangga bisa beli motor, masa gue nggak bisa? Ya panas. Ya, tetangga besoknya beli mobil, wah tambah panas.
mudah-mudahan tuh mobilnya rusak tuh. Nah, ini berarti ibu penyakitan tuh. Itu namanya penyakit dengki, Bu. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita suka, kita dapat kenikmatan, kita juga harus suka dong tetangga kita dikasih kenikmatan. Melihat tetangga kita bisa beli mobil, kita bahagia, Masya Allah, Alhamdulillah. Bahagianya kenapa? Karena kita mikirnya begini, kalau saya juga punya mobil juga seneng dong. Ya. Doakan dia, mudah-mudahan diberkahi mobilnya tuh. Ya. Nah, begitu. Kalau ibu merasa suka, tetangga nggak ganggu kita. Kita juga harus merasa suka untuk tidak mengganggu tetangga dong. Pokoknya apa yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk tetangga kita. Dan apa yang kita tidak sukai untuk diri kita, jangan kita sukai untuk tetangga kita. Ibu suka nggak? Ya, diganggu tetangga. Suka nggak? Nggak suka lah, Ustaz. Oke. Kalau gitu jangan suka dong ganggu tetangga. Ibu suka nggak? Kalau ibu ngerumpiin tetangga, jelek-jelekin. Nggak suka kan, Bu? Nggak suka. Maka kita jangan sampai mau untuk ya jelek-jelekin tetangga. Jangan. Pokoknya apa yang kita sukai untuk diri kita, sukai buat tetangga kita. Apa yang kita nggak sukai untuk diri kita, jangan kita sukai buat tetangga kita. Ya. Kadang ada orang berkata begini, gue merdeka dong, bebas aja. Suka-suka gue mau gimana kek. Ya. Mau tetangga keganggu kek, mau gimana kok. Kita katakan kalau gitu lu tinggal di hutan aja sono. Ya. Karena yang namanya manusia itu dibatasi haknya dengan hak orang lain. Hak orang lain dibatasi, hak yang Iya. Kita punya hak, tetangga punya hak, teman punya hak, orang juga punya hak. Ingat. Kalau kamu mau bebas-bebas aja silakannya di hutan sono. Atau di tengah laut tuh sono sendirian tuh. Mau teriak-teriak kayak mau gimana kayak bodo amat. Iya. Begitu. Ini adab yang keberapa? Berapa, Bang? ketiga. Keempat, Oh, Ustaz. 4. Ya, Bang ini nulisnya salah. Yang ketiga sekarang. Oh iya, yang ketiga, Ustaz. Ketiga. Hak tetangga, Ustaz. Ya, adab. bertetangga yang ketiga. Adab bertetangga yang ketiga, Al-adabus Ustaz. salis. Sekarang adab yang ketiga. Adamu idzaihi bi ayyi syai'in min qaulin aw amal. Tidak boleh mengganggu tetangga sedikit pun juga. Baik dengan ucapan maupun perbuatan. Nggak boleh. Ini berdasarkan hadis ya, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, maaf. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Tuh lihat, kadang ada orang niatnya baik, mau dakwahin tetangga, caranya gimana? Setel, ya, kajian Ustadz Syafiq kenceng-kenceng. Niatnya apa? Biar tetangga denger. Itu dikenceng-kenceng tuh, disetel tuh. Kita katakan nggak boleh. Lo kan niat saya baik. Betul, niat kamu baik. Tapi cara kamu salah. Lo kok salah? Iya. Karena tetangga belum tentu loh. Yang namanya tetangga bisa dengerin, bisa jadi tetangga lagi capek, tetangga lagi sibuk, tetangga lagi butuh istirahat, tetangga punya anak kecil, bayi yang lagi mau harus istirahat. Gara-gara kamu akhirnya tetangga ngomel-ngomel. Ya, bukan begitu cara dakwah. Ya, terkadang di masjid-masjid begitu tuh. Bahkan di Indonesia ini banyak masjid malah ganggu tetangga. Setel tuh, ya, murotal di masjid kenceng-kenceng.
4 subuh. Orang lagi sholat tahajud, keganggu. Orang lagi baca Quran, keganggu. Orang yang shift 3 butuh tidur, shift 2 butuh tidur, istirahat, keganggu. Akhirnya hanya karena di masjid itu alasannya apa coba? Bangunin orang buat sholat. Kalau bangunin orang buat sholat kan ada sunahnya, adzan. Adzan awal. Adapun setel, murotal sampai lama begitu. Mana ada perintahnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahkan itu termasuk mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, haram. Ya. Ini adab yang ketiga nih Bu, jangan lupa tuh ya. Ya. Al-adabur rabi. Sekarang adab yang keempat. Itu al-ihsan ilaihi daiman. Selalu berbuat baik sama tetangga. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi sama tetangga itu bukan sebatas tidak nyakitin loh. Tapi sama tetangga itu kita berusaha bagaimana berbuat baik. Berbuat baik ya macam-macam lah ya. Misalnya ibu nih bikin kue, jangan sampai tuh tetangga tuh cuma aduh ini wangi banget sih, kue apa sih, aduh ya. Nggak boleh Bu, tapi ibu harus bikin 2 loyang, 1 loyang buat ibu, 1 loyang buat tetangga. Iya, mau 3 loyang bagus, 1 loyang lagi buat aneh. 4 Ustaz, buat anak juga Ustaz. Nah ibu-ibu sekalian, ya. Jadi kita berusaha berbuat baik sama tetangga itu penting. Ya. Al-adabul khamis, adab yang kelima. Tahammulu adzal jar wa sabr alaih. Sabar menghadapi gangguan tetangga. Nah ini yang paling berat nih. Kalau tetangga ganggu kita, wah paling nyebelin. Maunya berantem aja dah. Panggil Bang Didat jadi wasit. Ya. Aduh tinju dah. Kesal aja. Ya. Tapi dalam Islam kita harus disuruh sabar. Kita mengingkari kemungkaran tetangga itu harus dengan cara yang baik. Caranya gimana dong Ustadz? Ya, datengin deh ketua RT. Pak RT, nih saya kesel nih sama tetangga gangguin terus Pak RT. Pak RT kan dituakan di sini, dihormati. Tolonglah Pak RT ya, nasihati dia Pak RT. Ya. Baik-baik sama tetangga. Kalau bisa, ketika tetangga kita ganggu, kita kasih hadiah. Wah ini lebih berat lagi nih. Iya. Tetangga kita nih, ganggu kita nih. Waduh, gimana nih caranya ya? Ibu pergi deh ke pasar, beli buah mangga, buat buah ini. Datang ke tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada hadiah buat saya. Masya Allah, dikasih hadiah sama tetangga. Senang banget pasti. Besok ganggu lagi, kasih lagi hadiah. Kasih lagi hadiah. Lama-lama, nah nanti kan dia mulai senang tuh kan. Baru deh kita bilang, aduh mohon maaf banget, saya bukan mau ini ya. Itu suara kasetnya bisa nggak dikecilin? Ya. Saya yakin tetangga juga malu dong. Ini tetangga gue baik banget. Masa gue nggak nyakitin hati dia gimana gitu. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Adab yang keenam. Muasatuhu bil ta'am wala siyama idza kana faqiran. Berbagi makanan. Apalagi kalau tetangga itu tetangga yang miskin. Ini berdasarkan hadis
Riwayat Muslim, laisal mu'min billadzi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila jambihi. Bukanlah mukmin itu yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Tuh, kalau ngelihat tetangga kelaparan, yang dibiarin. Ya. Masa kita kenyang, enak, tetangga bodoh amat mau kelaparan kayak. Itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman tuh perhatian sama tetangga tuh. Kalau bisa tetangganya tanyain, ada makanan nggak hari ini? Ya. Kalau bisa tanyain tuh tetangganya, gimana kabarnya? Sehat. Ya, jangan sampai tetangga sakit kata kita nggak tahu. Perhatian sama tetangga dong. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza tabakha ahadukum qidran falyukthir maraqaha, thumma yunawil jaruhu minha." Apabila salah seorang dari kalian memasak, banyakin kuahnya, kata Rasulullah. Masya Allah. Dan bagi tetangga. Tuh lihat, ya hadisnya sahih. Ya. Juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih juga, ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsan syah. Wahai para wanita muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan berbuat baik sama tetangganya. Walaupun cuma ngasih hadiah kikil. Walaupun cuma ngasih hadiah kikil, kata Rasulullah. Jangan diremehin tuh. Masya Allah, ini adab yang luar biasa dalam Islam, Bu ya. Maka dari itu, ibu-ibu, ya, kita penting nih, sama tetangga itu ngasih makanan, kayak kasih hadiah, ya. Kata Rasulullah, tahadau tahabu, saling beri hadiahlah. Niscaya kamu akan saling mencintai. Masya Allah. Ya. Ini. Adab yang ketujuh. Muasatuhu bil mal idza kana muhtajan. Bantu secara harta kalau dia butuh. Jangan cuek sama tetangga, sekali lagi ya. Tetangga lagi butuh nih, pusing dia. Aduh, apalagi musim pandemi kayak gini nih, banyak orang susah. Kita lagi susah, lagi musim pandemi ini, jangan koret, jangan pelit, jangan bakhil. Ya jangan. Sekarang kan ada orang mikirnya begini, aduh ini pandemi nggak tahu sampai kapan. Akhirnya apa? Mau infak mikir-mikir. Aduh nanti gimana. Gak usah khawatir. Justru sedekah itu semakin berat di hati, semakin besar pahalanya loh. Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, apa sih sedekah yang paling utama ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat, kamu kikir, takut fakir. Tuh lihat. Justru saat kita lagi takut fakir, sedekah saat itu besar banget pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nih di masa pandemi, banyak orang takut fakir. Ya. Justru sekarang inilah pahala sedekah itu besar banget, apalagi berbuat baik sama tetangga yang susah. Ada tetangga kita misalnya di PHK, aduh kasihan. Belum ada pemasukan lagi, duitnya udah pas-pasan, udah tinggal hari ini, besok udah nggak tahu makan apa. Udah bantu. Tawakal. Kata Rasulullah apa? Wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Allah pasti bantu seseorang hamba selama si hamba membantu saudaranya. Tuh lihat. Kalau ibu pengen dibantu sama Allah, bantu tetangga. Bantu orang. Orang yang suka bantu orang lain tuh Allah pasti bantu terus. Iya. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian. Adab yang ke-8. Musyarakatuhu al-farah wal hazan. Kalau tetangga gembira, kita ikut gembira. Kalau tetangga sedih, kita ikut sedih. Gitu, Bu.
Jangan sampai tetangga gembira, kita malah sedih. Tetangga sedih, kita malah gembira. Ya. Seakan-akan kita nggak suka tetangga kita senang. Seakan-akan kita senang kalau tetangga kita susah. Nggak boleh seperti itu, ibu-ibu sekalian. Ya. Kita berusaha memperlihatkan bahwa kita ini ikut merasakan kegembiraan dia gitu loh. Wah, tetangga kita lagi gembira, Masya Allah. Kita juga ikut gembira, ahlan, Masya Allah, saya ikut gembira dengan kegembiraan kamu. Walaupun kita lagi sedih, nggak masalah. Iya. Kesedihan kita cukup kita adukan sama Allah aja deh. Nggak usah kesedihan kita aduin ke tetangga, nggak usah. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian ya. Adab yang ke-9. An ya'rid alaihi al-bait qabla ghairihi idza arada at-tahawul anhu. Kalau kita mau pindah rumah atau mau jual rumah, yang pertama kali kita tawarkan tetangga dulu. Kita mau jual rumah, tetangga dulu tuh tawarin, tetangga-tetanggaku, aneh nih mau jual rumah nih, ada yang minat nggak? Kalau tetangga nggak ada yang minat, ya udah baru kita jual ke orang lain gitu. Adabnya begitu. Adabnya begitu ya, Ustaz. Ya. Kenapa? Karena demikian Nabi menyuruh. Nabi bersabda, "Makanat lahu ardun ya fa'arada bai'aha falya'ridha 'ala jarih." Siapa yang punya tanah lalu dia ingin menjual tanah, hendaklah ia tawarkan dulu sama tetangganya. Rasulullah yang kita tawarin siapa dulu? Tetangga. Kalau tetangganya bilang, aduh nggak deh, nggak ada duit, ya udah, ya kalau gitu ya udah jual sama orang lain nggak masalah. Ya, hadis tersebut dari Ibnu Majah ya. Adab yang ke-10. Ta'zimu hurmatil jar wa adam khiyanatihi. Membesarkan atau mengagungkan kehormatan tetangga kita. Dan jangan mengkhianati tetangga, jangan. Ingat, kita harus agungkan tuh kehormatan tetangga kita. Ini tetangga kita, harus kita muliakan betul. Iya. Makanya dari itulah disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditanya, ayu dzambi a'zam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, antaj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak. Itu kamu menjadikan tandingan untuk Allah, sementara Allah yang menciptakan kamu. Lalu tanya lagi, kemudian dosa apa lagi, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antaqtul waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Kamu membunuh anakmu hanya karena enggak takut makan bersama kamu. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antuzani halilata jari, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Itu dosanya besar banget di sisi Allah. Iya. Karena tetangga ini, Bu, Pak, ini tempat kepercayaan kita loh. Kalau kita safar, kita nitipin rumah ke siapa coba? Kalau bukan ke tetangga. Ya ke tetangga lah. Iya. Suami pergi, dititipin istri sama anaknya kemana? Ke tetangga lah. Lah kalau tetangganya berkhianat, suaminya pergi, istrinya malah dizinain. Waduh. Ini kan kurang ajar banget. Ya. Ya, ibu-ibu sekalian. Adab yang terakhir yaitu melaksanakan hak-hak sesama muslim jika tetangga kita muslim. Apa sih hak-hak sesama muslim, Bu? Nah, yang pertama kalau ketemu ucapkan salam. Yang kedua apa? Kalau sakit dijenguk. Yang ketiga apa? Kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Yang keempat apa? Kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, ucapkan yarhamukallah. Ya. Kalau dia meninggal, ya kita urus jenazahnya, kita ikuti sampai kuburannya. Nah, itu
Dari itu ibu-ibu sekalian, inilah hak-hak tetangga yang harus kita perhatikan nih. Ibu-ibu sekalian ya. Baik. Jadi sekali lagi masalah tetangga itu masalah yang besar. Islam sangat memperhatikan masalah ketetanggaan. Ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Nggak banyak-banyak, cuma segitu sih, tapi mudah-mudahan manfaat. Masya Ya, Allah. silakan. Alhamdulillah. Jazakumullah wa baraka fikum Ustaz. Masya Allah. Amin. Berarti tadi ada 11 ya Ustaz ya. 12. Bertetangga. Ini ada 11 beberapa ya? ya, ada beberapa pertanyaan nih Ustaz. Satu persatu ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dulu sebelum hijrah, Ana pernah berkata kasar sama tetangga. Bagaimana cara memperbaikinya? Jazakallah khairan Ustadz. Dulu sebelum hijrah, pernah ngomong kasar sama tetangga. Gimana cara memperbaikinya? Minta maaf. Datang sama tetangga tuh, bilang, dulu saya pernah menyakiti hati kamu, sekarang saya mau minta maaf. Ya. Kemudian berbuat baik. Dikasih hadiah, apa kek, yang membuat hati tetangga kita yang dulu kita pernah ucapin kasar itu jadi ridho gitu loh. Nah itu ya, Allahu a'lam. Ini kan fenomena sekarang nih, kota besar ini, terutama yang banyak hidup di apartemen nih Ustadz ya. Ini ada pertanyaan nih Ustadz. Afwan, izin bertanya, apakah boleh kita menutup diri dari tetangga? Ketemu senyum aja, jika ditanya baru dijawab. Atau bagaimana baiknya Ustaz? Tadi sudah kita sebutin bahwa sama tetangga itu harus berbuat baik. Jangan hanya sebatas ketemu senyum udah selesai. Enggak. Ya, kata Rasulullah apa tadi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia berbuat baik sama tetangga. Jadi bukan hanya sebatas kita tidak menyakiti tetangga, hanya sebatas kita senyum doang. Tapi kita juga berbuat baik dong, kasih hadiah, bantu kesusahannya, ya. Jangan cuek sama tetangga, ya. Barangkali tetangga lagi susah, lagi pusing, butuh bantuan, bantu. Begitu yang diajarkan oleh Islam, ya. Allah. Insya Allah. Ini ada pertanyaan lagi. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, di belakang rumah saya itu ada banyak rumah kontrakan. Salah satunya baru-baru ini ada penghuni orang laki-laki. Tapi kalau dilihat dari gelagatnya agak mencurigakan. Maaf, seperti pasangan sejenis. Mereka suka keluar berdua-dua dan memelihara kucing yang pelakuannya seperti anaknya. Tapi saya juga tidak mau berprasangka buruk. Cuma jadi bingung Ustadz, bagaimana harus menyikapinya. Karena khawatir ada dampak buruk di lingkungan kami, karena banyak anak-anak juga di sini. Mungkin lingkungan itu ada yang baru pindah Ustadz, terus dilihatnya seperti, tabiatnya seperti orang yang hidup sejenis. Bagaimana cara menyikapi? Kalau itu dicurigai, dua-duanya cowok. Tapi kok serumah terus kayak pegang-pegangan gitu. Tapi kalau dua-duanya cowok tapi biasa-biasa aja, nggak kelihatan mesra-mesraan, nggak. Itu normal. Jangan suudzon, kita yang salah kalau suudzon. Tapi dua-duanya cowok, yang satu gayanya kayak cewek. Udah gitu kalau megang-megangan kayak apa mesra banget. Nah itu baru perlu dicurigai tuh. Makanya kayak ginian nih harus didakwahi, harus diingatkan. Ya. Tapi kalau memang dua orang ini ngontrak, ya satu rumah, tapi nggak ada perbuatan-perbuatan yang mencurigakan, ya mungkin mereka teman kali, ya. Dari dulu mereka atau satu kampung dan yang lainnya ya kita harus nonton aja dulu. Ya demikian. Masya Allah. Bagaimana menyikapi tetangga yang seperti pemilik aliran-aliran aneh dalam beragama? Contoh, ada tetangga misalnya lain, ada alirannya lain lah gitu Ustaz. Apakah kita menjauhinya karena khawatir jika dekat takut terpengaruh Ustaz? Ya, dilihat keadaannya. Ya kalau ternyata kita takut
terkena pemikiran dia yang menyesatkan, nggak apa-apa, kita jaga jarak, nggak apa-apa. Ya, tapi kita berbuat baik sama tetangga tetap jalan terus. Nah, dia walaupun bagaimana punya hak sebagai tetangga. Kita tidak boleh menyakitinya juga nggak boleh. Karena dia tetangga masalahnya. Tapi untuk dekat sama dia, kalau dia khawatirkan dia mengajak kepada kesesatannya, ya nggak apa-apa jaga jarak. Tapi kalau kita lihat orang ini kasihan awam nih, ya baru cuma ikut-ikutan doang, kudu diselamatin, dakwahi, ajak, kasih kaset-kaset dan yang lainnya supaya dia mau paham, mau takut sama Allah gitu kan, mau tahu tentang kebenaran. Nah, begitu. Masya Allah. Ini ada lagi nih Ustadz. Kalau Bismillah, kalau kita bayar zakat pakai uang kontrakan rumah ke tetangga dan saudara. Jadi bayarnya dengan kita niatkan zakat. Kita tidak terima uang kontrakan tersebut, tapi kita niatkan untuk bayar zakat mal. Itu boleh nggak seperti itu, Ustaz? Misalnya kita punya rumah dipakai oleh tetangga, terus uang kontrakannya kita niatkan untuk zakat mal, apakah boleh seperti itu, Ustaz? Jadi uang sewanya dijadikan. Emang bayarnya per bulan apa per tahun? Nggak tahu nih Ustaz, misal kalau di kontrakan rumah kita misal harga 15 juta, dia tidak usah bayar, tapi kita niatkan untuk zakat kita, itu boleh nggak seperti ini? Zakat apa? Zakat mal katanya Ustaz. Emang apa 15 juta kan belum sampai nisab. Ya, Kalau 15 juta itu belum sampai nisab. Berarti belum ada zakatnya. Ini harus jelas dulu apa maksudnya nih. Ya, mungkin ya, apakah digabung semuanya hartanya dia, tapi diambil dari uang zakatnya dari kontrakan tersebut, ini kurang. Nggak jelas bayarnya apakah dari seluruh harta dia, kemudian memang zakatnya segitu, kemudian yang nyewa kontrakan orang miskin bukan. Kalau dia bisa nyewa 15 juta per tahun, berarti bukan orang miskin atau namanya. Nggak berhak dia untuk dapat zakat. Iya. Ini pertanyaannya kebanyakan curhat nih Ustadz. Jadi yang bisa kita bacakan aja yang ada relevansi dengan ini. Assalamualaikum. Ada ini yang terakhir Ustadz. Assalamualaikum. Ada tetangga saya non Muslim. Kita diajarkan untuk berbuat baik pada tetangga. Kita sering membagi makanan dan akhirnya mereka pun kirim balik makanan matang olahan rumahnya. Saya jadi was-was dan membuang makanan tersebut. Sebenarnya gimana Ustadz? Jadi mungkin karena baik harus dibalas, ternyata ketakutan. Kalau makanan itu bukan sembelihan, kayak makanan apa kue dan yang lainnya ya. Dan dia tahu kita Muslim. Dan dia tahu orang Muslim itu nggak boleh makan babi, nggak boleh dan yang lainnya gitu. Udah kita husnuzon aja lah, makan aja. Tapi kalau kita tahu tetangga kita ini nggak peduli sama halal haram, dia Muslim, non Muslim tapi suka makan babi, misalnya suka minum arak dan yang lainnya, dan tidak pernah peduli dia mau ngasih gimana ke orang Islam, ya nggak apa-apa. Kalau ragu seperti itu kita terima, kasih deh ya sama kucing kayak kasih apa kayak gitu kalau takut. Tapi kalau dia tetangga dan dia juga tahu kita Muslim dan dia juga paham kalau orang Islam nggak boleh makan babi dan yang lainnya, ya terima aja. Ya terima aja. Ya. Allahu a'lam. Karena kan dahulu ada seorang wanita Yahudi pernah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW daging kambing. Tapi kambingnya diracunin sama Yahudi. Maka Rasulullah menerima hadiah itu. Ketika Rasulullah dan para sahabat udah makan, Rasulullah langsung diberitahu malaikat Jibril kalau itu ada racunnya. Maka Rasulullah langsung berbekam, dan qadarullah sebagian sahabat nggak selamat, meninggal. Iya. Intinya di situ Rasulullah menerima hadiah dari wanita Yahudi berupa sembelihan.
berupa daging kambing. Karena kan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani itu halal pada asalnya. Nggak masalah. Ya. Kalau itu ahli kitab. Tapi kalau misalnya dia bukan ahli kitab, ya kayak Konghucu atau Majusi dan yang lainnya yang sembelihannya jelas nggak halal, maka kalau dia kasih hadiahnya berupa daging, nah ini yang kita merasa ragu kan. Ya udah, ya seperti ini biar nggak dia sakit hati ya kita terima aja, tapi kasih apa kayak gitu. Tapi kalau dia ngasihnya bukan daging ya, kayak roti apa ya udah terima aja. Ya. Apalagi kalau di roti itu ada tulisan halalnya misal. Ya udah terima aja, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada roti yang jenis merek roti yang kita masih ragu nih, ini apa halal apa haram ya, kalau masih ragu ya udah nggak usah dimakan. Ya demikian. Baik Ustadz, Alhamdulillah pas jam 2 Ustadz. Karena setelah ini Ustadz juga ada kajian lagi, semoga. Masya Allah Ustadz, tafadol ditutup majelis ini, apakah ada pesan-pesan buat jemaah, terutama buat Ustadz, tafadol Ustadz. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kita di masa pandemi ini harus banyak-banyak perhatian sama tetangga. Dan kita berusaha untuk saling bahu-membahu, saling membantu, jangan cuek. Ya. Kalau ada tetangga kita kena corona, COVID-19, jangan malah dijauhin dalam artian kayak hantu gitu. Kayak kirimin makanan ke rumahnya supaya dia nggak kemana-mana, nggak keluyuran. Masya Allah, iya benar Ustaz. Benar. Kamu nggak usah keluar deh, kamu di rumah aja, masalah makanan kita yang tanggung. Masya Allah. Imin, tuh tetangga tuh bergantian tuh, gitu caranya. Iya Ustaz. Jadi akhirnya si orang yang kena penyakit juga nggak stres. Iya Ustaz. Ya, ketika hatinya dibesarkan, kok nggak apa-apa, kok penyakit kamu itu sebetulnya banyak yang sembuh, nggak masalah. Udah yang penting kamu nggak usah keluar rumah aja. Udah kamu tenang, kita yang kirimin, yang masakin. Wah, Masya Allah. Ini pahalanya besar sekali. Masya Ya. Allah. Ide yang luar biasa Nah, tuh. Terpenting tuh di masa pandemi seperti ini. Kasihan kan rumah sakit pada nggak cukup itu. Ya. Kenapa? Karena kalau di rumah dijauhin tetangga. Tetangga pada takut semua sama dia. Makanya milih di mana? Di rumah sakit, aman. Ya. Gara-gara apa? Tetangganya ngelihat orang kena COVID itu kayak hantu. Ya. Takut ketularan. Nggak usah begitu. Dalam Islam tuh nggak boleh seperti itu. Ya memang kita takut ketularan ya wajar. Tapi kan membantu supaya dia tidak kemana-mana ini yang harus kita pikirkan gitu. Yang kita kirim makanannya dan yang lainnya. Kita besarkan hatinya, ya supaya dia cepat sembuh kan gitu. Kalau dia cepat sembuh, alhamdulillah kan enak gitu. Iya Ustaz. Benar Nah, Ustaz. ibu-ibu sekalian. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, jangan lupa terus kita menuntut ilmu. Walaupun nggak bisa offline, bisanya online. Karena menuntut ilmu itu sarana untuk apa coba? Memperbarui iman. Iman kita ini, kata Rasulullah, seperti baju bisa lusuh. Maka kita sering memperbaharui iman dengan cara menuntut ilmu, mendengarkan kajian, nasihat-nasihat, itu untuk kebaikan hati kita. Ya. Karena iman kita ini seperti pohon. Kalau nggak disiram, lama-lama layu. Layu, gitu. Kemudian yang ketiga ibu ya, ibu-ibu berusahalah bagaimana mengajak tetangganya kepada kebaikan, ya, mengajak yang ada di sekitar di mana itu di tempat di situ kepada kebaikan, menjadi uswah, suri tauladan yang baik buat mereka. Nah demikian dari saya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat terutama buat saya yang ngomong dan buat kita semuanya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah wa barakafikum Ustaz. Baiklah kita tutup majelis kita siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.